Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah bioteknologi akan mempresentasikan sistematik review yang telah kami lakukan dengan judul Teknik Isolasi DNA Genom Tanaman. Kami beranggotakan 8 orang, yaitu Indah Narwati, Desti Rahmawati, Kokom Komariah, Muhammad Habibullah, Adelia Kusuma, Aditya Erga, Nala Taskia, Nursanti Sita. Presentasi yang kami lakukan mencakup materi tentang DNA, isolasi DNA, dan literatur review. DNA merupakan materi yang terdapat pada inti sel makhluk hidup, di mana DNA ini memiliki bentuk seperti tangga terpilin dengan kedua sisinya dihubungkan oleh anak tangga berupa pasangan nitrogen. Terdapat dua jenis pasangan basa nitrogen pada DNA, yaitu adenin dan timin, serta guanin dan sitosin. Umumnya, sel memiliki DNA sebagai materi genetik yang bersifat herediter di seluruh sistem dari kehidupan yang ada. Oleh karena itu, molekul DNA dapat diisolasi baik pada manusia maupun pada tumbuhan. Isolasi DNA merupakan suatu proses pengeluaran DNA dari tempatnya yang dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau lisis untuk mencegah kerusakan DNA. Isolasi DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan cara memecah dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik ataupun kimiawi. Isolasi DNA merupakan teknik untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa adanya protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Pemecahan dinding sel secara mekanik dapat dilakukan dengan cara penggerusan menggunakan mortar, sedangkan secara kimiawi dilakukan melalui pemberian deterjen. Pemberian deterjen dan garam dapur dapat digunakan untuk melisiskan inti sehingga inti sel yang berisi DNA akan keluar. Untuk literatur review yang pertama mengenai pengembangan protokol isolasi DNA genom tanaman durian dengan menggunakan modifikasi buffer CATB oleh Sundari tahun 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan teknik isolasi DNA genom dari tanaman durian yang merupakan tanaman berkayu dan berlendir tinggi, dimodifikasi dari protokol CATB standar atau metode Doyle-Doyle. Modifikasi ini difokuskan pada penghilangan kontaminan residu fenol dan polisakarida dari DNA melalui presipitasi PCL dan perpanjangan waktu inkubasi. Objek yang diteliti yaitu tanaman durian dengan perlakuan mengganti konsentrasi buffer CATB menjadi 3%, konsentrasi beta-mercaptoetanol menjadi 3%, waktu inkubasi suhu 60 derajat Celcius dengan 3% beta-mercaptoetanol diperpanjang menjadi 180 menit, dan proses pencucian dengan PCL menjadi 3-4 kali cuci, dan untuk waktu inkubasinya menjadi 18 jam pada suhu minus 20 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh pada metode CATB standar itu DNA yang dihasilkan masih mengalami smear dan pita DNA-nya masih sangat tipis dengan kemurnian yang rendah, sedangkan pada metode CATB modifikasi menghasilkan pita yang lebih tebal dan kemurniannya mendekati DNA murni yaitu 1,90. Teknik isolasi DNA pada tanaman berkayu memerlukan protokol yang spesifik. Protokol tersebut dapat dikembangkan dari protokol standar yaitu CATB. Pemisahan DNA dari kontaminan seperti protein, lemak, dan karbohidrat dapat dilakukan saat isolasi dengan modifikasi konsentrasi bahan, waktu inkubasi, dan teknik presipitasi. Penggunaan buffer atau CATB ditambah dengan 3% beta-mercaptoetanol dan PVP mampu mengurangi browning. Literatur review selanjutnya, optimasi teknik ekstraksi dan isolasi DNA tanaman suren atau Tona sureni mer untuk analisis keragaman genetik berdasarkan random amplified polymeric DNA atau RAPD oleh Restu tahun 2012. Objek berupa tanaman suren atau Tona sureni mer merupakan tanaman anggota marga Tona atau suku Meliaceae. Tumbuhan ini dikenal sebagai penghasil kayu berkualitas baik di dalam hutan. Di alam ia ditemukan mulai dari Afghanistan terus ke timur hingga Australia dan Korea. Jenis-jenis tanaman ini biasanya dikenal sebagai surian dalam perdagangan kayu.
perlakuan berupa DNA genom tanaman suren diamplifikasi menggunakan primer acak yang terdiri dari 10 basa. Hasil amplifikasi selanjutnya dielektroforesis bersama DNA marker 100 BP atau DNA ladder pada gel agarosa 2% dan dalam buffer TAE atau Tris EDTA selama 40 menit pada 100 volt. Hasil dari optimasi teknik ekstraksi dan isolasi DNA tanaman sureni untuk analisis keragaman genetik berdasarkan random amplified dan polimer DNA RAPD adalah berdasarkan hasil uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometer menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi DNA yang dihasilkan pada metode 1, 2, 3, dan 4 adalah berturut-turut 763,3 mg per mililiter, 180 mg per mililiter, 383,3 mg per mililiter, dan 436,7 mg per mililiter. Hasil amplifikasi PCR menggunakan primer OPD03 menunjukkan bahwa dari keempat metode ekstraksi yang digunakan, metode ekstraksi yang ketiga mampu menghasilkan DNA genom dengan kualitas yang lebih baik dan jumlah pita yang lebih banyak walaupun kuantitasnya lebih rendah. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas jurnal dari Sundari tahun 2018 mengenai teknik isolasi DNA genom tanaman cengkeh dengan menggunakan modifikasi buffer CTAB. Nah, pada perlakuan kali ini dijelaskan bahwa teknik isolasi DNA genom yang dilakukan itu merupakan teknik yang telah dimodifikasi dari protokol CTAB standarnya. Nah, modifikasi ini tuh difokuskan untuk menghilangkan kontaminan residu fenol dan polisakarida dari DNA melalui peningkatan konsentrasi PVP, presipitasi, PCI, dan pemanjangan waktu inkubasi dinginnya. Berdasarkan teknik isolasi DNA genom modifikasi protokol CTAB yang telah dilakukan, diperoleh DNA genom yang lebih tipis namun tidak semir, dengan tingkat kemurniannya mendekati DNA murni yaitu 1,8. Dan produk PCR RIPD pada primer OPA1 dan OPA2 terdapat 3 sampel DNA yang teramplifikasi. Nah, dengan demikian, buffer CTAB modifikasi cukup untuk memenuhi syarat isolasi DNA dari tanaman yang mengandung karbohidrat dan fenol dengan kadar yang tinggi karena dia tidak merusak DNA-nya. Selain itu, buffer CTAB dengan kandungan garam yang tinggi dapat memisahkan polisakarida dari dinding sel, sedangkan PVP dapat mengurangi browning akibat kandungan fenol pada daun yang muda. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik isolasi DNA genom tanaman pepaya dan jeruk dengan menggunakan modifikasi buffer CTAB. Objek dalam penelitian ini yaitu tanaman pepaya dan tanaman jeruk, dan perlakuannya yaitu dengan menambahkan buffer CTAB yang berfungsi untuk menghancurkan atau melisis dinding sel agar dapat diekstraksi dengan mudah. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan buffer CTAB sebagai pengganti nitrogen cair untuk mengekstraksi dan dapat menghasilkan produk DNA yang berkualitas yang ditunjukkan oleh pita DNA genom. Dengan demikian, buffer CTAB dapat digunakan untuk mengisolasi DNA pada tanaman jeruk dan tanaman pepaya. Produk ekstraksi DNA yang berkualitas baik ditunjukkan dengan pita DNA yang terlihat tebal dan bersih bila divisualisasi dengan image gel elektroforesis. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Kristianto dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Optimasi Metode Isolasi DNA pada Jatropha spp, di mana Jatropha spp ini merupakan tanaman jarak. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh metode isolasi DNA jarak yang optimal, mampu mengeliminasi senyawa kontaminan melalui pencucian berulang menggunakan buffer ekstraksi, serta melihat bagaimana pengaruh penggunaan asam ascorbat laboratory grade dengan tablet vitamin C 500 mg.
Perlakuan dari penelitian ini adalah isolasi DNA jarak menggunakan metode CTAB dengan modifikasi berupa penambahan senyawa PVP, natrium disulfit, dan 2 perlakuan asam askorbat laboratory GATE dan vitamin C 500 mg, serta pencucian buffer ekstraksi sebanyak 3 kali dan 5 kali. Hasil dari penelitian ini adalah proses pencucian 3 kali menggunakan buffer ekstraksi sudah cukup untuk memperoleh DNA jarak. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua sampel menunjukkan nilai perbandingan A260 per A280 di antara 1,8 sampai 2. Proses penambahan asam askorbat laboratory grade dan vitamin C 500 mg juga menunjukkan hasil yang baik, di mana sampel dengan penambahan vitamin C 500 mg dapat menghasilkan DNA kualitas yang baik dan dapat diamplifikasi serta hasilnya tervisualisasi di bawah sinar UV. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa vitamin C 500 mg dapat menjadi alternatif sebagai pengganti asam askorbat laboratory grade. Literatur review selanjutnya yaitu isolasi DNA genom dan identifikasi kekerabatan genetik nanas menggunakan RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA oleh Hidayah 2017. Adapun objeknya di sini yaitu tanaman nanas. Perlakuannya yaitu penggunaan amplifikasi dari primer OPA2, 3, dan 4 pada tanaman nanas untuk melihat hubungan kekerabatan menggunakan pohon filogenetik. Selanjutnya hasil dari penelitian ini yaitu DNA genom hasil isolasi dengan metode CTAB mendapatkan hasil konsentrasi yang baik. Kemudian hasil isolasi DNA daun nanas menggunakan metode CTAB menunjukkan kemurnian yang bagus yaitu di antara 1,8 sampai 1,9. Sedangkan metode RAPD dapat digunakan untuk menentukan kekerabatan suatu tanaman. Hasil analisis keragaman metode RAPD dengan menggunakan primer OPA2, 3, 4 pada ketiga jenis nanas memberikan hasil bahwa antara nanas 1, 2, dan 4 memiliki keragaman yang rendah dengan tingkat similaritas atau koefisien antara 0,95 sampai 1 meskipun memiliki bentuk fenotip yang berbeda. Literatur dari Triani tahun 2020 dengan judul Isolasi DNA tanaman jeruk dengan metode CTAB atau cetyl trimethyl ammonium bromide dengan objeknya yang merupakan sampel daun dari tanaman jeruk. Perlakuannya adalah sampel daun sebelum diisolasi perlu disterilisasikan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% untuk menghilangkan kontaminan debu dan mikroorganisme lainnya yang menempel pada sampel daun. Selanjutnya, pencampuran dengan buffer ekstraksi sebanyak 1 ml dan marsepetanol 5 mikroliter yang kemudian dipanaskan dalam water bath dengan suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Buffer ekstraksi ini terdiri dari 60 ml CTAB 3%, 47,6 ml NaCl dengan konsentrasi 1,4 m, dan 8 ml EDTA dengan massa molar 20 dan 20 ml TrisHCl dengan massa molar 100. Dari penelitian ini dihasilkan nilai rata-rata kemurnian DNA yang diperoleh berkisar antara 1,4 hingga 2,0 dan nilai konsentrasi DNA yang diperoleh berkisar antara 98 hingga 1628 nanogram per mikroliter. Dari hasil kemurnian dan konsentrasi DNA yang diperoleh pada penelitian ini, maka metode CTAB efektif untuk digunakan pada isolasi DNA tanaman jeruk. Isolasi DNA genom pada penelitian ini selanjutnya dilakukan uji kualitas yaitu dengan cara divisualisasikan pada gel agarose 1% yang menunjukkan adanya perbedaan. Pita DNA yang diperoleh lebih terang dan tebal dibandingkan dengan sampel pita DNA lainnya. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi DNA yang diperoleh, karena semakin tinggi konsentrasi yang didapatkan, maka pita yang terbentuk semakin tebal dan terang. Berikutnya merupakan literatur milik Lisko dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Isolasi DNA daun jeruk bali merah atau Citrus maxima mer dengan modifikasi metode Doyle and Doyle. Objek penelitian daun jeruk bali merah dengan perlakuan penambahan CTAB untuk mengatasi kandungan polisakarida dan senyawa polifenol yang tinggi pada tanaman jeruk bali. Sampel DNA jeruk bali merah diisolasi dan dianalisis dengan nanodrop absorbansi 260/280.
Hasil analisis yaitu teknik isolasi DNA modifikasi metode Doyle and Doyle dengan penambahan CTAB dapat digunakan untuk isolasi DNA tanaman jeruk bali merah yang memiliki kandungan polisakarida tinggi. Uji kuantitatif menunjukkan konsentrasi sampel DNA sebesar 22,8 mg per mikroliter, sedangkan nilai kemurnian tertinggi didapat pada rasio 260/280 sebesar 1,93. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.